Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 21 sampai dengan 26. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya." Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, "Tuhan, apakah sebabnya engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia?" Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu katakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingat kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan hari ini menghidupkan cinta kasih dan keakraban. Saat berbicara tentang upaya memegang dan melakukan perintahnya, Yesus menegaskan pentingnya menghidupkan cinta, kasih, dan keakraban yang telah dibangun bersama para muridnya. Maka dengan polos Yesus mengatakan, "Siapa saja yang memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya." Yesus sadar bahwa ia tidak akan selamanya tinggal bersama para muridnya. Karena itu, ia mengharapkan agar mereka tetap berpegang teguh pada perintah-perintahnya dan siap melakukannya dalam hidup sehari-hari. Hanya dengan cara ini, jalinan dan keakraban Yesus dengan para muridnya akan tetap hidup dan aktual. Pesan Tuhan hari ini menjelaskan hubungan antara melakukan perbuatan baik dan iman akan Allah. Kalau kita menyatakan bahwa kita mengetahui semua perintah Injil, maka dengan sendirinya seluruh perbuatan dan sikap kita mencerminkan pengetahuan atau iman kita itu. Hanya dengan cara itu, kita sungguh-sungguh mencintai Allah. Iman selalu bermakna aktif dan partisipatif. Iman selalu menggerakkan orang untuk terlibat dalam penyelamatan dunia. Seandainya semua orang mengenal Allah dan mengasihi Allah yang telah mengajarkan nilai-nilai kebaikan, maka tidak akan ada kejahatan, penyelewengan, dan tindakan-tindakan merusak lainnya. Hanya seringkali ketika melakukan semua perbuatan-perbuatan negatif, banyak orang pura-pura lupa akan iman. Sabda Tuhan hari ini mengajak kita untuk tidak menjadi orang-orang yang selalu lupa akan Allah. Pura-pura menjadi orang yang tidak mampu membedakan yang benar dan yang salah. Lakukanlah perbuatan itu selayaknya orang beriman. Saudara terkasih, sampai saat ini kita belum melihat Yesus secara nyata. Namun, dengan tetap berpegang teguh pada perintah-perintahnya dan selalu menjalankan perintah itu dalam hidup kita, itu berarti kita sungguh-sungguh mengenal dan merasakan hadirnya Yesus dalam hidup dan perjuangan kita. Kalau Yesus hadir dalam hidup dan perjuangan hidup kita, maka sudah pasti kita tidak akan merasa sendirian dalam menghadapi berbagai macam persoalan hidup yang sering membingungkan. Amin.
Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami di awal hari ini. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang akan tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.